Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku, dan di video kali ini aku mau bahas mengenai TKP. Dan ini untuk soal yang pertama, bisa langsung kita baca. Oke, teman-teman, ini soalnya. Amor bekerja di suatu lembaga non-profit. Suatu ketika laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh tim Amor tidak diterima oleh penyumbang dana karena dianggap tidak layak. Sebagai ketua tim, apa yang harus dilakukan Amor? Oke, teman-teman, jadi di soal ini ada si Amor. Amor ini bekerja di perusahaan non-profit. Kemudian laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh tim Amor itu nggak diterima oleh penyumbang dana. Kenapa? Karena dianggap tidak layak. Nah, sebagai ketua tim, apa sih yang bisa dilakukan oleh si Amor? Oke, kalau teman-teman udah paham, bisa kita lihat untuk opsi jawaban. Untuk yang A, menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. Oke, ini positif ya. Kemudian yang B, memohon maaf dan segera mengajukan perbaikan kepada penyumbang dana. Ini juga positif dan ini lebih bagus karena apa? Karena ada kata permohonan maafnya. Lalu yang C, memohon maaf atas nama tim dan melakukan perbaikan sebisanya. Nah, kata sebisanya ini bikin kesannya itu kurang tepat ya. Jadi untuk opsi yang C ini kurang tepat. Lalu yang D, mencari tahu penyebab kesalahan laporan, memperbaiki dan mengajukan lagi. Oke, yang D ini juga positif. Dan yang E, mencari alasan untuk mengerjakan ulang. Nah, yang E ini juga kurang tepat ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk jawaban dengan poin 5 itu ada di opsi yang B. Kenapa? Karena di opsi B ini itu dia memohon maaf dulu. Setelah itu baru segera mengajukan perbaikan kepada penyumbang dana. Sehingga untuk opsi B ini jawabannya paling positif dan juga solutif ya. Sehingga untuk skor 5 ada di opsi yang B. Sedangkan skor 4-nya itu ada di opsi yang C, sama-sama mengutarakan permohonan maaf. Kemudian poin 3 ada di D, poin 2 ada di opsi yang A, dan poin 1-nya ada di opsi yang E. Oke, teman-teman, kalau udah paham, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, masih ngebahas tentang TKP. Dan ini udah ada soalnya, langsung aja dibacain. Saat ini Anda bekerja sebagai seorang kepala lurah. Oke, jadi di sini kalian sebagai kepala lurah. Pada suatu ketika ada masyarakat yang melakukan pengaduan karena mendapatkan pelayanan yang tidak maksimal karena masalah sepele yang selama ini sudah Anda peringatkan kepada jajaran pegawai kelurahan. Jadi ada masyarakat yang mengadu bahwasanya pelayanannya itu kurang maksimal. Nah, hal ini udah kalian wanti-wanti kepada jajaran pegawai yang ada. Sebagai kepala lurah, apa yang bisa Anda lakukan? Oke, kalau teman-teman udah paham, langsung aja kita lihat opsi jawabannya. Oke, kita lihat untuk opsi yang A. Saya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Oke, ini positif. Kemudian kita lihat opsi yang B. Saya akan bertanggung jawab dan mengevaluasi kinerja seluruh pegawai. Oke, ini juga bagus. Yang C, saya akan mengadakan rapat dan meminta seluruh pegawai kelurahan untuk lebih disiplin. Bagus juga. Dan yang D, saya akan mencari tahu akar masalahnya dan memberikan hukuman kepada pegawai yang melakukan kesalahan. Nah, ini kurang baik ya. Lalu yang E, saya akan sangat sedih dan memarahi pegawai yang melakukan kesalahan. Yang E juga kurang tepat. Nah, di sini untuk jawaban yang positif itu ada di opsi yang A, yang B, dan yang C. Yang E salah karena di situ jelas ya, ada kata memarahi pegawai dan itu nggak solutif. Oke, teman-teman, untuk jawaban yang paling tepat itu ada di opsi yang B. Ya, poin 5 ada di opsi yang B. Kenapa? Karena di situ ada saya akan bertanggung jawab. Setelah bertanggung jawab, bentuknya adalah dengan mengevaluasi kinerja dari seluruh pegawai yang ada. Jadi opsi B ini punya skornya 5. Kemudian skor 4 itu ada di opsi yang A. Sama-sama melakukan evaluasi. Kemudian skor 3 ada di opsi yang C. Skor 2 ada di opsi yang D. Dan skor 1-nya ada di opsi yang E. Oke, teman-teman, jadi untuk TKP tiap
opsi jawaban itu punya poinnya sendiri-sendiri dan usahakan kalian bisa dapetin poin 4 atau poin 5. Oke, kalau udah kita lanjut ke soal yang terakhir. Pada suatu hari kantor Anda mengadakan lembur kerja sampai malam dikarenakan ada deadline pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari itu juga. Di waktu yang sama, Anda sudah memiliki janji dengan anak untuk mengantar kontrol ke rumah sakit. Sikap Anda adalah, jadi di sini teman-teman perlu diperhatikan. Ada dua permasalahan ya, terkait dengan lembur dan janji kepada anak. Usahakan ketika kalian menemukan soal seperti ini, kalian bisa menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Jadi sebisa mungkin mencari jawaban yang memiliki jawaban yang solutif, bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Oke, jadi permasalahan di sini yaitu terkait dengan lembur dan janji terhadap anak untuk mengantarnya kontrol. Oke, kita lihat untuk opsinya ya. Yang A, menolak untuk kerja lembur. Dikarenakan saya sudah memiliki janji kepada anak. Ini nggak solutif dan ada kata menolak, itu jelas kurang tepat. Lalu yang B, meminta izin kepada atasan. Oke, ada kata izin ini bagus ya. Agar saya tidak lembur, karena sudah banyak rekan kerja lain yang bersedia lembur dan menjelaskan bahwa saya sudah berjanji mengantar anak saya ke rumah sakit. Oke, ada kata izin, ini masih positif. Bisa kita keep dulu. Lalu yang C, terima permintaan lembur karena merupakan tanggung jawab sebagai karyawan dan hasil kerja tim merupakan kinerja unit kerja saya. Oke, yang C ini solutif enggak ya? Kenapa? Karena di situ dia tidak memberikan jalan keluar atas janjinya kepada anak. Di situ hanya dia menerima permintaan lemburnya saja, jadi ini kurang tepat. Lalu yang D, ikut lembur dan membatalkan janji mengantar anak karena perintah atasan dan demi kinerja unit tempat saya bekerja. Oke, ini bisa di-keep dulu ya. Oke, di sini jadi untuk opsi D, dia menerima lembur dan membatalkan janji untuk mengantar anaknya ke rumah sakit. Oke, yang D ini bisa kita keep dulu, tapi masih ada jawaban yang lebih baik dari ini. Yang E, terima lembur dan menjelaskan situasi kepada anak, serta meminta istri untuk menggantikan mengantar anak ke rumah sakit. Nah, yang E ini bagus banget, jadi benar-benar solutif. Jadi ia menerima lembur dan meminta istrinya untuk mengantar si anak untuk kontrol ke rumah sakit. Oke, jadi jawaban yang paling tepat ada di opsi yang E dengan skor 5 tentunya. Lalu, skor 4-nya ada di mana? Ya, skor 4-nya itu ada di opsi yang C. Bentar aku tulis. Oke, jadi skor 4-nya ada di opsi yang C. Lalu skor 3-nya ada di opsi yang D. Skor 2 ada di opsi yang B dan skor 1-nya ada opsi A. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai soal TKP. Sering-sering latihan soal ya. Sukses selalu buat kita semua. See you next video. Dadah, bye-bye.